Shalom teman-teman Permata. Pada saat ini kita berjumpa lagi secara virtual. Dan pada saat ini kita mau membahas tentang firman Tuhan, tentang bagaimana seorang anak permata yang benar, yang baik di mata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau pada saat ini Tuhan berbicara kepada kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah kami, agar benar-benar roh Tuhan, benar-benar firman Tuhan, benar-benar kami rasakan melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Permata dimanapun berada saat ini, ayat Alkitab kita terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Begini firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah mengkaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman Permata, bacaan yang tiba pada kita saat ini adalah tentang bagaimana kisah Rasul Paulus. Dan tema yang tiba juga kepada kita pada saat ini adalah menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Teman-teman Permata dimanapun berada saat ini adalah yang bisa dikatakan sulit. Tema yang sulit-sulit gampang ya. Kenapa? Karena tema ini sebenarnya menarik ya, menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Menemukan siapa diri kita, bagi kita mungkin sesuatu yang gampang ya. Tapi menemukan siapa diri kita di mata Tuhan itu adalah hal yang sebenarnya sulit. Tapi setidaknya kita mau berupaya agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan pada saat ini tema kita adalah menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Ya, saya mau mengajak teman-teman Permata melihat situasi kita pada saat ini. COVID-19 yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang tentang penyelesaiannya bagaimana. Dan bagaimana gereja juga sekarang mengalami banyak sekali cobaan-cobaan. Bagaimana dunia sekarang mengalami banyak sekali ya krisis segala hal, khususnya untuk pemuda. Dan pemuda pada saat ini banyak sekali mengalami kebingungan. Mereka tidak bisa menemukan diri mereka. Makanya tidak sedikit banyak kasus-kasus yang terjadi, pemuda-pemudi justru berani menyelesaikan hidup mereka dengan cara yang tidak benar. Bunuh diri, narkoba, melakukan yang tidak baik,
bahkan sampai mencuri. Banyak pemuda-pemudi yang tidak menemukan diri mereka. Kenapa? Karena mereka justru melakukan penolakan terhadap diri mereka. Melakukan penolakan bahwa ya dalam hidup mereka merasa sebagai pemuda yang tidak berguna, sebagai pemuda yang ya begini-begini saja, nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi teman-teman, pada saat ini firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita diajak untuk belajar dari sosok Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah tokoh yang benar-benar punya peran besar di dalam perkembangan umat Kristen dimanapun berada saat ini. Rasul Paulus adalah orang yang benar-benar memiliki pengalaman pahit, bagaimana dia berjuang melayani Tuhan, baik itu di dalam suka maupun dukanya. Dari Paulus kita diajak untuk mengerti dan mengenal, menyelami bahwa Paulus juga sebenarnya mengalami kesulitan awalnya menemukan siapa dirinya di mata Tuhan. Tapi dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus, teman-teman, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Kristus. Pertemuannya dengan Kristus itu membuat dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dan Paulus adalah sosok tokoh yang perlu kita tiru dalam pengalamannya berjumpa dengan Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan yang luar biasa dan Paulus menemukan siapa dirinya di mata Tuhan. Teman-teman Permata, saat ini banyak sekali mungkin teman-teman yang mengalami kehilangan arah. Sebagai orang yang muda, sebagai orang yang memiliki banyak sekali tantangan, godaan, terkadang kita sebagai pemuda mengalami kebingungan gitu. Gue mau kemana nih? Gue mau sampai kemana? Gue mau ngelakuin apa nih? Setelah ini gue mau ngapain? Kita sebagai Permata bingung. Sebagai pemuda bingung. Apalagi di zaman sekarang. Jadi sesuai dengan firman Tuhan kita saat ini, kita diajak untuk belajar dari Paulus tentang bagaimana yang pertama bersyukur. Untuk menemukan siapa diri kita di mata Tuhan, kita harus bersyukur. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda, supaya kita nggak kehilangan arah, supaya kita benar-benar jadi pemuda yang mengenal siapa diri kita di mata Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur atas apa yang benar-benar boleh kita nikmati sampai pada saat ini. Bersyukur atas orang tua yang diberikan Tuhan untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Teman-teman Permata, yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mampu menemukan diri kita di mata Tuhan adalah bersyukur. Saat ini teman-teman Permata, apakah sudah bersyukur atau belum bersyukur? Atau setengah-setengah bersyukur? Jadi teman-teman Permata, yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mampu menemukan diri kita di mata Tuhan adalah bersyukur. Bersyukur dalam arti syukur yang muncul dari dalam hati. Syukur yang muncul bukan karena oleh orang lain, tapi syukur kepada Allah yang muncul oleh karena kita mengalami satu pertemuan dengan Kristus yang luar biasa, yang mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Bersyukur yang benar-benar muncul dari dalam hati, yang membawa kita ke dalam suatu ruang yang baru. Ruang yang mempertemukan kita dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai seorang Permata, mungkin banyak kita sudah melakukan hal-hal yang ya bisa dikatakan tidak baik, kehilangan arah, bingung. Ketika kita bersyukur, syukur yang datang dari dalam hati, bukan oleh karena orang lain ya, benar-benar kita masuk ke dalam satu ruang yang baru ketika kita bertemu dengan Kristus. Dan kemudian bersyukur teman-teman, bersyukur atas pengalaman yang boleh teman-teman Permata alami. Kenapa? Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang bersyukur atas pengalaman yang dia alami. Tidak semua pengalaman yang buruk itu adalah pengalaman yang selamanya akan menjadi buruk, teman-teman. Semua pengalaman yang buruk bisa
berubah menjadi pengalaman yang menjadi baik ketika kita mau pengalaman itu kita serahkan kepada Tuhan, dan pengalaman yang buruk itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus bisa mampu untuk terus bersyukur atas pengalaman yang kita miliki. Terkadang kita sebagai seorang permata, kita tidak bersyukur dengan pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pengalaman baik dalam keluarga, pengalaman dalam pergaulan. Teman-teman, jadikanlah pengalaman yang buruk itu menjadi pengalaman yang menghantarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman permata, pada saat ini kita diajari Tuhan melalui kisah Rasul Paulus untuk benar-benar memahami, memaknai, bersyukur agar kita mampu menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Yang pertama yang bersyukur. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kita harus menerima diri kita. Agar kita mampu menemukan siapa diri kita di mata Tuhan, kita harus menerima diri kita. Menerima diri, teman-teman, dalam arti menerima kekurangan dan kelebihan kita sebagai seorang permata. Banyak sekali sekarang orang-orang yang hanya ingin menerima kelebihannya saja, tapi tanpa mau menerima kekurangan. Kita juga diajari oleh kisah Rasul Paulus ini untuk mau menerima kekurangan kita. Rasul Paulus mengalami pengalaman yang buruk, dan itu merupakan satu kekurangan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi kekurangan itu dia serahkan kepada Tuhan, sehingga kekurangan itu diubah Tuhan menjadi satu hal yang indah dalam hidupnya ketika dia sudah menemukan dirinya di mata Tuhan. Jadi teman-teman permata, dimanapun kita berada saat ini, hal yang kedua, tadi yang pertama adalah bersyukur. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu menemukan diri kita di mata Tuhan adalah menerima kekurangan kita. Seperti Rasul Paulus, teman-teman. Rasul Paulus dia benar-benar menerima kekurangannya di masa yang lalu. Bagaimana dia dikatakan tadi di ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena kasih Tuhan. Teman-teman, Rasul Paulus memiliki pengalaman yang memperlihatkan kekurangannya. Tetapi kekurangan yang ada di dalam diri Paulus itu dia menyerahkannya kepada Tuhan. Oleh karena dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan dengan penuh dengan kasih-Nya mengubah hidup Rasul Paulus. Teman-teman, kita sebagai seorang permata juga begitu. Banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang mungkin memperlihatkan kekurangan kita sebagai seorang pemuda. Tapi sebagai seorang pemuda juga kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh langsung berhenti. Kita tidak boleh langsung ya sudahlah menyerah dengan keadaan yang kita alami, yang kita hadapi. Teman-teman, pengalaman pahit, pengalaman yang memperlihatkan segala kekurangan kita itu, alangkah baiknya kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan agar Tuhan benar-benar mengubahnya seperti Tuhan mengubah Rasul Paulus. Bukan tidak mungkin Tuhan juga mampu mengubah kita sebagai seorang permata. Terimalah segala kekurangan kita, agar ketika kita menerima segala kekurangan kita, kita mampu menyerahkan kekurangan kita itu, menyadarinya, kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubah kekurangan kita itu menjadi hal yang indah dalam hidup kita. Teman-teman permata, itu hal yang kedua. Kita harus bisa menerima kekurangan kita. Terkadang manusia ya hobinya menerima kelebihan orang lain. Tapi ketika dituntut untuk menerima kekurangan orang lain, kita mengalami kesulitan. Kita mengalami hal yang ya bisa dikatakan penolakan terhadap kekurangan orang lain. Namun pada saat ini, melalui firman Tuhan, melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kita bahwa kekurangan kita itu, janganlah engkau malu akan kekuranganmu, tapi kekuranganmu itu serahkanlah kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah kekurangan yang ada pada dirimu itu menjadi keindahan dalam hidupmu. Seperti Rasul Paulus, dia tidak melupakan pengalamannya yang pahit sebagai penghujat, sebagai seorang pendosa. Dia tidak melupakan itu, tapi dia justru membuat pengalaman itu menjadi indah dalam hidupnya.
Kemudian yang ketiga, teman-teman permata, dimanapun kita berada saat ini, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita harus berani menjadi diri sendiri. Berani menjadi diri sendiri adalah artinya kita mampu untuk menjadi diri kita, bukan menjadi orang lain. Di zaman sekarang, apalagi dalam perkembangan teknologi sekarang, banyak sekali orang-orang, bahkan pemuda-pemudi seperti kita permata, yang sangat ingin menjadi orang lain, sangat ingin mencontoh orang lain yang lebih keren, yang lebih ngetren, yang lebih viral gitu. Sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Karena kita keseringan melihat orang lain, kita tidak menemukan siapa diri kita. Teman-teman permata, yang ketiga yang diingatkan Tuhan pada kita saat ini adalah kita harus berani menjadi diri kita sendiri. Jika kita ingin mau menemukan diri kita, menemukan siapa kita di mata Tuhan, kamu harus mau dan berani untuk menjadi dirimu sendiri. Jangan menjadi orang lain. Kalau menjadi orang lain, kamu tidak akan pernah menjadi dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri agar benar-benar nyata apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Seperti firman Tuhan pada saat ini dikatakan, ketika kamu berani menjadi dirimu sendiri, kamu menjadi anak permata yang pasti menjadi seorang pencipta, bukan pengikut. Menjadi seorang pemberi ide, menjadi seorang pemimpin, bukan yang bukan menjadi bawahan, tapi kamu menjadi pemimpin. Kalau anak permata yang benar-benar berani menjadi dirinya sendiri, di kehidupan zaman sekarang ini, kita diminta untuk kreatif. Kita diminta untuk benar-benar sebagai seorang permata yang mampu menciptakan ide-ide yang baru dalam kehidupan gereja misalnya sekarang. Jadi teman-teman permata, kita harus berani menjadi diri kita sendiri. Jangan terus-terusan menjadi diri orang lain. Kalau kamu terus-terusan berlomba untuk menjadi orang lain, kamu sampai kapanpun akan kesulitan menemukan siapa diri kamu di mata Tuhan. Jadi ada 3 firman yang sampai kepada kita melalui kisah Rasul Paulus ini. Yang pertama, agar kita bisa menemukan diri kita di mata Tuhan, kita harus bersyukur atas apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita harus mau menerima kekurangan kita, jangan hanya mau menerima kelebihan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus berani menjadi diri kita sendiri. Jangan terus-terusan ingin berlomba untuk menjadi orang lain, tapi jadilah dirimu sendiri, apa adanya dirimu. Jadi orang yang kreatif. Jangan takut untuk memberikan yang baru, agar benar-benar hidup kita seperti Rasul Paulus yang diubahkan Tuhan. Kita juga sebagai seorang permata, kita mampu diubahkan oleh Tuhan dan menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Jadi teman-teman permata, dimanapun kita pada saat ini, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini mampu menguatkan iman kita, dan kita menjadi seorang permata yang mampu menemukan diri kita di mata Tuhan. Siapa kita di mata Tuhan? Teruslah berjuang, teruslah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami melalui firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapa untuk firman yang luar biasa yang boleh kami dengar. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.